Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itulah sebabnya ibadah minggu ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Bapa dan Roh Kudus yang akan menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan penghabisannya. Amin. Amin. Introitus diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat yang 17 menyatakan tetaplah berdoa. Marilah kita memuji Tuhan dengan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di
yang di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi di dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Pengampunan dosa. Marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kesalahpahaman, mementingkan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan 7, yang menyatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan.
Mari kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 menyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mengantarkan anak-anak kita untuk beribadah secara khusus sekolah minggu. Untuk itu kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan guru untuk maju ke depan untuk didoakan oleh Ibu Pendeta.
Jazz, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Ibu Dr. Sri Supena Purba. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul salah bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami. Pada saat ini kami boleh merasakan kehadiran Allah ada di tengah-tengah kami. Dan saatnya di pertengahan ibadah ini, kami juga telah mempersiapkan keberadaan kami seutuhnya untuk menerima lawatan dari firman-Mu. Biarlah Bapa, sepanjang kami mendengar firman-Mu, hati dan pikiran kami hanya dikuasai oleh damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kami sepanjang kami mendengar firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini saya boleh bersama dengan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya baru pertama kali melayani di sini dan tukar mimbar ini baru hari ini di Jemaat Persekutuan. Tapi kalau Jemaat Pondok Pucung sudah pernah ya. Petra. Ya, saudara sudah melihat nama saya di depan di sini. Namanya seperti Jawa ya. Tapi ada purubanya. Pasti tanda tanya. Ya, saya Betawi asli. Ya, Betawi asli. Saya asli Betawi Kebayoran Lama. Saya dulu sebelum terima Yesus guru ngaji kampungan, kampung-kampung. Ya, ikut-ikutan juga lah MTQ-MTQ-an dari SMP gitu ya. Tapi ternyata jalan Tuhan tuh tak terselami. Akhirnya saya berkenalan dengan, dulu masih kenalan biasa. Saya jujur tidak pacaran dengan suami saya, hanya kenalan biasa. Karena suami saya marga Nainggolan Lumban Raja.
Itu dulu adalah seorang yang menjadi target mualaf saya. Ya, tapi Tuhan berkata beda. Kami menikah tahun 76. Masing-masing agama, dulu masih bisa kawin catatan sipil masing-masing agama. Jadi kami tidak kawin agama dua-duanya. Barulah setelah 6 tahun menikah, tahun 82, disinilah saya mendapat lawatan Tuhan secara khusus. Setelah saya mengalami keputusasaan, saya tidak bisa membawa suami untuk menjadi seorang mualaf. Di situ saya mengambil keputusan tinggalkan suami dan ketiga anak. Tahun 81 saya sudah lahir anak ketiga, tahun 82 disitulah saya ambil keputusan untuk meninggalkan suami dan anak-anak mau kembali aktif di dalam hidup keagamaan saya. Nah, disitulah Tuhan melawat, di mana saya minta kekuatan kepada Tuhan. Karena bukan masalah meninggalkan suami dan keluarga yang berat buat seorang ibu. Tentunya meninggalkan buah hati yang masih kecil-kecil. Tahun 82 itu sudah 3 anak kami, ya. Anak nomor 3 1 tahun, anak nomor 2 3 tahun, anak nomor 1 5 tahun. Secara manusia saya tidak tega untuk meninggalkan anak. Nah, disitulah, tapi di dalam hati saya menggebu-gebu saya akan kembali kepada agama Allah. Nah, disitulah saya mulai berdoa kepada Tuhan saya. Ya, kalau dalam Islam tuh banyak namanya sholat, ya. Ada sholat 5 waktu, ada sholat sunat, ya, sholat sunnah, ada sholat duha, ini yang dilakukan jam 9 ini, ada sholat witir, ada sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat macam-macam lah, banyak. Ada berapa sholat. Tapi ada salah satu sholat yang namanya tahajud. Tahajud itu yang dilakukan biasanya sesudah Isya. Sesudah Isya itu paling panjang. Waktu sholat paling panjang yaitu 7:30, bisa sampai jam 12, bisa sampai subuh jam 3. Nah, itu disitulah saya boleh melakukan doa khusus kepada Tuhan saya. Waktu itu saya minta kekuatan. Apabila memang yang menjadi keputusan Allah saya harus meninggalkan suami dan anak-anak, saya diminta kekuatan supaya saya bisa besar hati demi agama Allah. Saya bisa, kalau sampai suami saya tidak mengizinkan saya membawa ketiga anak, ya berarti kan saya harus meninggalkan anak. Ini yang paling berat kan. Nah, sebenarnya saya doa kepada Tuhan minta kekuatan untuk itu. Itu terjadi tahun 82 antara bulan Februari atau Maret, saya tidak tahu waktu itu. Berkali-kali saya sholat, ada 3 kali jawaban. Seperti itu. Tentunya sholat saya selalu saya akhiri dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinata azabannar. Artinya, ya Tuhan, berikan saya kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan daripada api neraka. Karena paham agama saya ketika itu di luar agama kami ya neraka jahanam. Ya, yang namanya Kristen dan lain-lain itu neraka gitu. Hanya agama kamilah bukan jaminan, ya, yang memungkinkan mudah-mudahan ada jalan ke surga. Ya. Karena teologi Islam pun, teologi saya itu dulu tidak ada teologi jaminan kepastian. Nah, ketika saya jadi dosen, salah satu mata kuliah, dosen teologi, salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah soteriologi. Soteriologi itu mata kuliah tentang keselamatan. Nah, disitulah saya kagum akan kitab orang Kristen. Tapi saya ceritakan dulu prosesnya. Ketika saya berdoa, berapa waktu lama saya tidak ceritakan berapa lama. 3 kalilah saya dapat jawaban. Pertama, karena saya dulu akrab dipanggil dengan nama panggilan Sri, ya begitu. Jadi seperti saya ada dialog dengan satu roh. Cuma saya nggak tahu roh apa ketika itu. Ya, karena kan selalu doa saya, Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, berikan saya kekuatan agar saya bisa dimampukan mengambil keputusan untuk kembali ke jalan Allah, kan gitu. Ya, jawaban itu setelah berapa lama saya sholat, saya doa, jawaban itu dikatakan, Sri, kalau kamu mau tinggalkan istri dan anak-anak, ya kan, coba kamu baca dulu kitab suamimu itu. Nah, waktu kami nikah di catatan sipil tahun 76 bulan September, tanggal 28 September, cuma suami saya yang dapat Alkitab warna merah, saya tidak dapat, ya kan. Saya di catatan sipil kan dulu di Gereja Sion, Jalan Pangeran Jayakarta Kota, gereja tua GPIB. Nah, di situ suami saya dapat Alkitab yang bersampulkan merah hati, ya, persis warna kursi. Nah, itu persis itu. Saya langsung jawab, nggak mungkin lah, saya bilang gitu. Nggak mungkin saya akan baca itu buku kekafiran, itu buku menuju jalan neraka. Saya berhentikan gitu. Tapi saya masih penasaran, masih doa lagi. Jawaban kedua begitu, kamu baca aja. Gitu ya.
kan. Nanti kamu akan mengerti dan kamu tidak menyesal mengambil keputusan untuk kembali ke agamamu. Saya masih penasaran jawaban itu juga. Lalu saya sholat lagi, doa lagi. Dan itu saya lakukan saudara sampai berbulan-bulan. Karena seingat saya, sayangnya waktu itu saya nggak hitung bulannya, tanggalnya. Yang pasti bulan Juni atau Juli, saya sudah menyelesaikan baca Alkitab. Kemungkinan juga terjadi saya doa itu antara bulan Februari Maret lah. Lalu yang terakhir juga ada suara itu, ya kan? Iya Sri, kalau kamu kembali ke agamamu, bacalah dulu itu. Kamu kan ngajar-ngajar ngaji gitu kan. Paling tidak kalau kamu tuh jadi bisa tahu loh ajaran agama orang. Istilah zaman sekarang itu artinya kamu mengerti teologi orang lain gitu kan. Nah sepertinya suara itu ngajak saya dialog, ada negosiasi. Terus tersentuhlah logika saya, oh iya benar juga kenapa saya bodoh ya. Ya anggap aja itu novel, ya kan. Karena saya tahu kitab yang dipunyai suami saya itu cuma satu, Alkitab. Dan saya nggak tahu bentuknya kayak apa, tulisan kayak apa, yang namanya Alkitab tuh kayak apa, Injil kayak apa tuh saya nggak tahu selama 6 tahun. Saya nggak pernah tahu, ya kan. Pokoknya isinya adalah neraka aja, jalan menuju neraka aja gitu. Terus begitu ada suara itu, oh ya juga ya kenapa saya jadi bodoh, ya kan. Ya baca aja. Toh semakin saya tahu nanti ajaran agama orang lain, saya makin bisa memberikan keyakinan kepada umat yang saya ajar. Murid-murid ngaji saya banyak, ibu-ibu yang belajar ngaji sama saya banyak. Mereka cuma taunya sembahyang mengaji tapi nggak tahu artinya, nggak tahu apa arti itu agama. Karena memang sudah turun temurun, nggak tahu. Banyak orang-orang agama sana juga nggak ngerti saudara, makanya mudah terpengaruh. Ya banyak yang nggak tahu. Kalau mereka tahu teologinya, insya Allah akan seperti saya. Insya Allah ya, kalau Tuhan berkenan pasti akan seperti saya ya. Kalau mereka tahu, ya mereka ekstrimnya itu ekstrim banyak yang tidak tahu, ya kan. Lalu saya mulailah ada keinginan, ya Allah masa saya mesti buka kitab ini sih gitu kan. Udah setiap kali suami saya pergi pagi-pagi berangkat, saya mulai beranikan diri lah. Saya nggak tahu tuh mulai tanggal berapa, bulan apa, pokoknya antara Februari Maret. Yang pasti akhirnya karena penuh semangat, karena saya anggap baca Alkitab itu, baca kitab suami saya itu, saya anggap itu baca novel. Karena zaman dulu kan tahun 70-an kita senangnya novel ya, nggak ada tontonan apa-apa, paling bioskop, paling kalau ada misbar, paling juga komik-komik, bacaan kita kan dulu komik. Dan saya senang banget cerpen, saya juga senang banget novel. Dulu novel kesukaan saya tuh karangan guru saya Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Vits. Ya kalau orang tua-tua dulu pasti tahu, tapi anak muda mah nggak tahu. Apalagi zaman sekarang udah semua bacanya dari media elektronik kan begitu. Oh saya dulu kalau baca novel mau setebel Alkitab pun karena saya suka ceritanya kan banyak romantika itu cepet sekali. Nah anggap aja baca novel. Jadi saya baca Alkitab itu kaget, apa tuh yang namanya Alkitab kok ada perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Wah kaget-kaget, perjanjian lama nggak begitu heran. Wah ternyata sama ya sama kitab saya. Ada Ibrahim, ada Nuh, ada Yunus, ada Yusuf gitu kan. Ada Salomo, di sana Sulaiman, ya banyak lah. Ada Lot, kami Lut kan gitu. Ada Zakaria juga begitu ya. Nah itu masih nggak terlalu apa, karena ajarannya masih sama dengan kami. Di situ babi juga dihindari, nggak boleh makan darah juga kan gitu. Ya di situ banyaklah hal-hal yang menjijikan yang bangsa Israel tidak boleh. Saya nggak begitu terlalu perhatian. Begitu saya masuk perjanjian baru, apa juga nih yang dibaruin perjanjiannya? Ternyata ada suatu perjanjian yang dibaharui di situ. Yang saya terkagum adalah akan ajaran daripada Yesus Kristus yang benar-benar menjanjikan kepastian keselamatan fid dunya wa fil akhirati. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, dijamin pasti masuk surga. Tuhan juga jamin di dunia ini seperti di surga, seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, situ saya tertarik. Apalagi ayat-ayat yang sangat-sangat kental dengan soteriologi, dengan ilmu keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu oleh diselamatkan. Dan banyak sekali yang mengganggu pikiran saya. Saya pikir siapa nih Yesus? Apakah Yesus Isa Al-Masih? Tidak, kalau Isa Al-Masih di saya itu nabi. Nabi hanya dipercayakan mukjizat, tapi di sini kok sok tahu dia kok bisa menjamin kehidupan akhirat seseorang. Padahal yang kami pelajari
yang namanya surga itu merupakan rahmat Allah. Sekalipun proses keselamatan sudah kita lalui di dunia ini, nanti di akhirat masih ada proses keselamatan lagi, ada tanya jawab. Dan pada akhir proses keselamatan itu, ketika seseorang diajak menyeberang di satu jembatan yang sangat tajam dan licin, yang kata hadis itu adalah seperti rambut di belah 7 di hadisnya. Dan pada akhirnya orang yang berjalan di jalan yang lurus itu semua jatuhnya ke neraka. Lalu alasannya kenapa ke neraka? Ya memang semua manusia itu berdosa, dicuci dulu di neraka. Nanti sesuai dengan kadar dosanya dipindahkan ke surga. Kalau dalam konteks kekekalan mereka pun sudah bertentangan. Dalam agama kami mengimani kalau udah masuk neraka ya kekal, nggak berubah lagi. Masuk surga yang kekal, nggak berubah lagi. Giliran proses akhirat semua ke neraka, katanya nanti itu sementara. Itu sebabnya di agama sana masih mendoakan orang yang mati. Karena doa dari orang di dunia ini bagaikan setetes air dari seluasnya samudra. Buat apa? Nggak akan nyampe. Sebetulnya itu hal yang mustahil bisa nyambung, ngerti nggak nyambung. Nah saya pahamnya begitu dulu. Tapi begitu saya baca Alkitab, yang tadinya saya anggap memang dibaca Alkitab kalau kita baca dengan sungguh-sungguh itu seperti cerita bersambung. Karena keselamatan mulai dari Mesir, mulai dari perjanjian lama. Jadi kalau saudara nanti kalau mau ke Israel, awali dari Mesir. Karena karya keselamatan mulai dari Mesir. Kebetulan saya juga pembimbing rohani untuk Holy Land. Jadi banyak tour and travel yang suka pakai saya gitu kan. Nah awali. Jadi keselamatan, jaminan keselamatan itu benar-benar di perjanjian baru itu nyata. Dan saya baru tahu bahwa yang namanya Allah itu bukan sekedar roh, ya kan? Di dalam 1 Yohanes 4 Allah itu roh, di dalam 1 Yohanes 5 juga ditanya lagi, barang siapa tidak hidup dalam kasih, ia tidak berasal dari Allah. Artinya karena Allah itu adalah kasih. Nah, di sini saya makin memahami. Pokoknya saya mengertilah secara otodidak. Saya tahu apa itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dia itu dia juga. Dia adalah keesaan. Sebenarnya Bapa ya Yesus sebelum jadi manusia. Roh Kudus yang sekarang ada di tengah-tengah yang memelihara kita dan menyertai kita, itu adalah roh mula-mula yang belum menjadi Yesus. Itu loh pengertian saya secara otodidak. Jadi sebenarnya Allah Bapa, Putra, Anak, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya dia juga. Inilah pemahaman awal. Cuma karena kalau di sekolah teologi itu dijabarkan sedemikian rupa secara ilmiah kan begitu. Jadi saya tahu bahwa dulu kami paling anti dengan orang Kristen karena Tuhannya 3. Tapi ternyata tidak, saudara. Kenapa dipakai kata Roh Kudus? Roh Kudus itu kados, bahasa Ibrani itu terpisah. Jadi di bawah kolong langit ini banyak roh-roh lain, tapi roh Allah itu roh yang terpisah dari yang lain. Itulah Roh Kudus. Supaya jangan percaya kepada sembarang roh. Roh-roh agamawi itu roh di luar daripada Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Tapi roh yang berasal daripada Tuhan itu yang mengaku bahwa Yesus anak Allah telah turun ke dunia menyelamatkan manusia. Itulah roh Allah, itulah Roh Kudus. Nah, salah satu hal yang juga menarik buat saya, Allah adalah kasih. Artinya dengan memiliki Allah, hidup kita benar-benar sudah terikat oleh kasih. Ya, terikat oleh kasih. Dan singkat cerita tahun 82 tanggal 22 Oktober setelah saya mengalami cukup stres dan depresi, saya ambil keputusan saya ikut Yesus. Dan akibatnya memang nggak dapat warisan, semua keluarga meninggalkan sampai saat ini. Saya termasuk keluarga besar di Betawi, tapi sampai saat ini ya puji Tuhan saya dikuatkan. Walaupun secara sosial saya puluhan tahun mengalami sanksi sosial, dicemooh, mau dibakar, dikejar-kejar, diancam, gak tenang kemana-mana, ya kan. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Sampai Tuhan memberikan perpanjangan umur sama saya dan keluarga sampai saat ini. Kami punya anak 5, 2 laki 3 perempuan. Semua sudah menikah dan sudah dikaruniai cucu 9. Jadi saya udah stok anak-anak habis, jadi udah gak bisa lagi cari jodoh buat anak-anak. Karena anak-anak sudah laku semua, ya udah 9. Ya 2 anak kami laki-laki ini dua-duanya pendeta. Dan salah satu yang nomor 2 sedang pelayanan di persekutuan.
yang nomor 1 pendeta di GKUI Cilengsi. Pak Rumain 1 menantu perempuan juga pendeta. Dan semua kelima anak kami ini dan menantu semua penatua diakan, semua pelayan GKUI semua. Ya, jadi semua. Jadi menantu laki, menantu perempuan, sampai menantu yang bungsu dan anak saya yang bungsu juga penatua di gereja. Karena dia bendahara di gereja Antioquia. Jadi semua melayani. Walaupun mereka berlatar belakang profesionalisme. Ya, ada yang notaris, ada yang manajer, ada yang sekretari, ada yang pokoknya pekerjaan sekuler, tapi hatinya mereka hati gembala. Mereka semua walaupun S2 dari sekolah sekuler, semua anak-anak kami tamatan UI ya. Jadi mereka juga bekerja, tapi kami sebagai orang tua, kamu kan senang melayani. Mama dosen teologi, kamu kuliahlah MTH, kita nggak tahu mau nanti arahkan Tuhan kemana. Ternyata begitu mereka semua selesai magister teologinya, masuk vikaris dan ujian pendeta, semua lulus. Dan sekarang yang pendeta itu sedang ambil kelas S3 teologi. Nah, itulah satu kesaksian ya. Sebenarnya banyak, kalau mau lihat kesaksian saya ada di YouTube, tinggal ketik aja di Google Sri Supena, udah keluar semua itu. Ada yang Yusuf Manubulu, ada yang wawancara TV Diaspora dan lain-lain, bahkan khotbah pendek saya banyak di situ. Ya, ketik aja Sri Supena, nggak usah pakai embel-embelnya, nanti keluar semua kan begitu. Oke, kita kembali kepada konteks. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-15, demikian firman Tuhan. Perikop ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan atau mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan,
tema pada siang hari ini yaitu kasih Kristus sebagai pengikat. Saudara, kita melihat satu kisah di sini, ada wujud nyata dalam pelayanan kasih. Kita tahu di gereja ini kan ada tugas gereja. Yang pertama, koinonia, yaitu kita harus setia dalam persekutuan orang-orang kudus. Yang kedua, marturia, yaitu kita harus menyaksikan tentang kasih Kristus. Dan yang ketiga, diakonia, yaitu pelayanan kasih atas dasar kasih Kristus. Diakonia itu pelayanan kasih. Nah, kalau tema pada hari ini, kasih Kristus sebagai pengikat, apanya yang diikat? Belajar daripada kemurahan hati Makedonia. Jemaat Makedonia itu jemaat miskin. Jadi di sini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat Korintus. Sebenarnya jemaat Korintus sudah mengalami pertobatan. Cuma kerinduan untuk memberi lebih itu belum ada. Berbeda dengan Makedonia. Bahkan Makedonia itu dalam kekurangannya seakan-akan mendesak atau memaksa Paulus, biarlah kami juga membantu. Padahal menurut Paulus, kamu tuh cukupkan aja kebutuhanmu sendiri. Tapi jemaat Makedonia dengan segala keterbatasannya, dia mendesak untuk bisa saling membantu, walaupun dia membantu dalam kekurangan. Nah, di sini Tuhan mau berbicara kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus kaya dalam segala hal, tapi Paulus mau supaya belajar kepada jemaat Makedonia. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang membuat jemaat Makedonia begitu punya hati yang murah hati? Murah hati. Karena kalau kita baca di sini, saudara, tadi ada hukum kasih. Ya, pasti saudara ingat di sini. Saya mau berangkat dari sini saja, yaitu kasih. Kasih itu dalam pemberitaan anugerah dan petunjuk hidup baru 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Satu yang saya catat di sini adalah item yang kedua, kasih itu murah hati. Apa arti kasih sebagai pengikat? Jemaat Makedonia di sini sudah terikat oleh kasih Tuhan. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih. 1 Yohanes 5 tadi saya sudah singgung dalam kesaksian saya. Jadi Allah adalah kasih. Barang siapa tidak hidup dalam kasih, dia tidak ada di dalam Allah. Artinya karena Allah itu sudah ada di dalam jemaat Makedonia, kasih itu sudah ada dalam jemaat Makedonia, maka jemaat Makedonia secara otomatis pasti satu sifat dari unsur kasih itu ada pada dia, itu kemurahan hati. Jadi bermurah hati, memberikan bantuan kepada jemaat yang berkekurangan, ya kan? Itu bukan merupakan kewajiban, tapi memang sudah sesuatu yang otomatis karena sudah ada satu ikatan. Mana mungkin orang Kristen lepas dari kasih? Kita hidup seperti ini karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus diselamatkan, sebaliknya tidak dibinasakan. Ya kan begitu. Jadi mau tidak mau memang kasih sudah melekat dan sudah mengikat kita, dan sampai kita kembali kepada Bapa, kasih itu tidak akan hilang. Bahkan Alkitab mengatakan firman Tuhan bisa lenyap, semua nubuat bisa lenyap, apa-apa lenyap, tapi kasih akan selama-lamanya. Kalau dalam bahasa sana dikatakan dunia akhirat, kasih itu tetap ada pada diri kita. Dan lebih dalam lagi, Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau dikatakan sebagai pengikat di sini, memang kita sudah terikat oleh kasih Allah. Saudara, ini konteksnya memang dalam bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Dan di sini Korintus agak berat. Dia lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Oh, saya kan walaupun kaya saya masih banyak kebutuhan. Ya biasa, gereja makin besar makin banyak kebutuhan karena makin banyak acara, makin banyak program. Dalam konteks itu ya.
Tapi Rasul Paulus katakan belajar kepada jemaat di Makedonia. Dalam keadaan kekurangan dia mampu bermurah hati, memberikan bantuan. Walaupun tadi saya katakan Paulus sendiri mengatakan ya kamu kan cukupkanlah dulu. Tidak. Jemaat Makedonia mendesak pada Paulus, biarlah kami memberi. Ya kan? Kalau kita baca dalam ayat yang keempat di sini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus dalam konteks masa itu, saudara, itu orang-orang yang terintimidasi, orang-orang yang terancam, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang dikejar-kejar, walaupun mereka sendiri ketika itu dalam keadaan tidak nyaman. Saudara, mengapa jemaat di Makedonia begitu rindu untuk berbagi? Karena dia sendiri, karena kemurahan Allah, makanya mereka mendapat keselamatan. Mereka memahami bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau kita kembali kepada kitab Mazmur, umur manusia paling 70 sampai kalau kuat 80. Itu standar hidup manusia. Tapi orang-orang percaya kepada Tuhan bisa melebihi standar. Bisa saja saudara umur 90, umur 100 bisa saja, tapi tidak dikuasai sakit penyakit, tidak dikuasai lemah. Contohnya dalam Alkitab siapa? Musa. Nyanyian Musa itu Mazmur 90, umur 70, 80 yang menjadi kebanggaan ada kesusahan. Musa umur 120 tahun meninggal, tapi dia matanya masih awas dan karena memang penuaanlah meninggal dan tubuhnya masih kuat, saudara. Bisa. Jadi bolehkah kita minta umur panjang tapi sehat? Sangat boleh. Sebagai anak-anak Tuhan kita punya hak meminta kok. Soal nanti Tuhan anggap itu baik atau tidak itu terserah Tuhan. Lebih salah kalau tidak meminta. Nah di sini jemaat Makedonia dia memang otomatis dia punya hati yang murah hati, berkemurahan, saudara. Dia minta kepada Tuhan supaya terus kemurahan itu ada. Bayangkan dia sendiri masih harus mencukupkan jemaatnya, tapi dia sendiri terbeban untuk orang-orang kudus yang ketika itu harus mengalami bantuan. Ya bantuan itu jujur sandang pangan, saudara, sandang pangan. Nah sekarang bagaimana pengaplikasian, penerapan pada masa kini? Apakah melalui khotbah ini kami mendorong saudara supaya saudara perhatikan orang-orang yang berkekurangan itu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi at least saudara, karena Allah itu adalah kasih, dan kasih itu sudah mengikat kita sampai selama-lamanya dari bumi bahkan sampai ke surga, saudara, bahwa kasih itu perlu perwujud nyataan. Kasih itu kalau tidak dinyatakan abstrak, tapi ketika diwujud nyatakan dia menjadi konkret, saudara. Ya, karena jemaat Makedonia ini boleh memahami satu firman Tuhan yang mengatakan adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Itu seringkali dipakai ayat sebagai persembahan, kan begitu. Ya, supaya kita ada kerelaan memberi. Dan jemaat Makedonia ini juga rela memberi, saudara. Rela memberi. Jadi dalam pengaplikasian kita bagaimana? Penerapan kita dalam keseharian. Kami ya dulu pernah tinggal di Pasar Minggu. Ya, Pasar Minggu, Jalan Poltangan, di sekelilingnya itu banyak orang-orang kampung ya, pokoknya pekerjaan juga nggak jelas. Itu hampir tiap hari, hampir tiap minggu. Padahal kami bukan orang yang berpunya. Kami juga orang pas-pasan, anak 5 semua kuliah semua. Kami memang orang yang benar-benar enggak lebih daripada standar ekonomi menengah ke bawah, saudara. Tapi heran tetangga setiap kali datang, tante, anak saya mau bayar uang sekolah 200.000. Apa kayak nih saya bawa? Ada yang bawa 1 set cangkir, ada yang bawa emas 1 gram, ada yang bawa ini kan gitu. Berapa biaya untuk bayar uang sekolah kamu? Ada yang 300, ada yang 1 juta, ada yang 200 gitu kan. Aduh, saya kok diskusi lah sama suami saya, Pak, jangan biarkan mereka berhutang ya gitu kan. Akhirnya sudah, kamu bawalah barangmu, saya hanya bisa bantu. Dan mereka pinjam 500 nih, 200 buat kamu lah kadang-kadang. Bahkan ya sebagai seorang ibu kadang-kadang ada juga ya 1 gram di ini ada gram nih. Itu bisa kami jual hanya untuk orang. Kadang-kadang anak-anak kami seringan terlambat bayar uang kuliah karena untuk mendahulukan tetangga. Saya tidak melihat agamanya. Tapi terlebih juga jemaat kami. Banyak jemaat kami sampai saat ini banyak yang kami kuliahkan, yang kami beasiswakan atas nama pribadi.
Kalau anak kami berkelebihan, dari anak kami, dari keluarga, dari saya juga suami istri gitu. Yang jemaat sih udah nggak usah dibilang, ada yang sekolah apa. Bukan kami berkelebihan, tidak sama sekali. Tapi yang kami pikirkan mereka juga punya hak yang sama mengalami perkembangan. Apakah orang yang kami bantu, sekarang malah udah yang kami bantu udah ada yang jadi gembala sidang, sampai S2 teologi kami sekolahkan. Ada yang sampai sarjana teologi, sekarang jadi guru agama di daerah Mangga Besar. Dan apakah mereka ingat? Belum tentu, kayaknya enggak. Begitu maju. Banyak orang-orang akhirnya jadi besar, kami bantu waktu masih yang, ya ketika itu bantuan kecil, tapi kalau dari yang kecil mereka nggak akan bisa lulus. Apakah mereka ingat? Banyak juga yang ingat, banyak juga yang tidak. Yang ingat itulah yang akhirnya bergabung menjadi jemaat kami. Jadi jemaat kami itu semua adalah yang kami angkat sebagai anak. Karena mereka sebagian besar ya, selain daripada anak-anak kandung kami aja udah 5 keluarga. Suami istri udah 10 jiwa kan gitu. Ada yang punya anak 3, ada berapa cucu 9. Jadi di jemaat kami itu kalau kumpul aja udah 20 orang, belum termasuk anak-anak yang kami angkat, yang kami bantu sedemikian rupa. Dan kami orang menengah ke bawah, enggak menengah ke atas ya. Tapi ketika itu kami bahagia. Kadang-kadang abis bantu orang nih, saya bilang sama suami saya kan Pak Gembala, kita udah nggak ada nih Pak gitu. Ya tadi kita kasih semua, habis kasihan nangis-nangis, ya udah kita nggak bakalan kekurangan. Saya bilang gitu. Memang hampir terlambat anak-anak bayar sekolah, hampir tidak makan. Tapi pas pada waktunya kami butuhkan, disitulah Tuhan turun tangan. Cuma yang Tuhan mau di sini adalah pengujian iman kita. Pengujian karena kami memahami harta yang dari Tuhan itu adalah harta Tuhan. Kalau saudara ingat tema khotbah berapa minggu lalu itu pemilik. Pengelola, kita ini pengelola bukan pemilik. Berapa minggu lalu ada khotbah itu ya, temanya di kita. Kita ini pengelola bukan pemilik. Jadi Tuhan hanya perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta ya. Jadi dalam memiliki talenta, apa yang Tuhan percayakan pada kita itu kita hanya mengelola. Tapi walaupun mengelola bukan berarti kita tidak menikmati. Tuhan harus melihat kita tuh bisa menikmati dengan penuh bahagia. Ya, karena yang punya kita dengan segala apa yang kita miliki itu adalah Tuhan. Nah inilah yang dipahami oleh jemaat Makedonia. Makanya dalam kekurangan mereka masih bisa berkemurahan. Dan saya mau katakan saudara, apa akibatnya? Bukan berarti kita membantu orang-orang yang perlu kita bantu, baik yang saat satu iman, walaupun Rasul Paulus katakan terutama yang satu iman. Tapi kan kita memahami semua orang ini ciptaan Tuhan yang sama. Kita paham Tuhan kita cuma satu kan, pencipta Halik langit dan bumi. Artinya mereka juga nggak mau miskin. Mereka juga pada dasarnya nggak tahu kenapa jadi beragama itu. Tapi yang kita pahami itu adalah insan yang diciptakan oleh Tuhan kita. Jadi mereka juga berhak mendapatkan kasih. Dan disitulah kesempatan yang kita boleh bersaksi melalui kasih. Nah kasih itulah sebetulnya mengikat kita untuk kita boleh berbagi. Jangan orang Kristen dianggap pelit gitu lah. Jangan orang Kristen dianggap eksklusif. Kami sering mengalami berkat ketika bersahabat dengan Mamon dalam pengertian gini. Tetangga-tetangga walaupun kecil, kadang-kadangnya kita bantu. Kecil tapi mereka ingat gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh ingat kita juga gitu. Terus kami banyak membantu kecil-kecil dari orang-orang tidak mampu. Ketika anak-anak kami sekolah, ada saja jalan Tuhan untuk mereka boleh bisa sekolah lulus. Ketika mereka lulus sekolah tepat pada waktunya dapat pekerjaan, ada saja yang orang bisa bantu. Ketika mereka mau menikah, apalagi orang Batak saudara, aduh kalau nikah tuh ratusan juta deh. Ya bener, ya Amang Nenggolan ya. Untuk amplop hula-hula aja berapa puluh juta ya. Jujur anak kami semua diadatin. 3 menantu laki-laki semua Batak. 2 menantu laki-laki saya Sinaga yang bungsu marga Butar-Butar. Menantu perempuan saya 1 Boru Tarigan. Menantu perempuan yang kedua yang pendeta, dia orang Jawa, mamanya Manado, kami angkat Boru Purba. Dan itu semua diadatin. Kita tahu kan kalau adat, apalagi adat besar gitu. Enggak main tuh 100 juta enggak main. 200, 300. Dari mana uang pendeta? Pendeta loh enggak punya proyek.
Kita nggak punya proyek pengadaan jalan, kita nggak punya proyek renovasi jalan, nggak punya proyek pembangunan rumah, bukan agen properti, bukan juga pengusaha properti. Tapi ketika kita butuh, pas ada. Itulah enaknya hidup pas-pasan. Ya, pas butuh pas ada. Nggak punya tabungan, ada tabungan sedikit, orang datang butuh, kasih. Tapi saya juga tidak mengajarkan saudara untuk emosional seperti ini. Kalau saudara tidak punya iman yang sungguh-sungguh seperti Abraham, jangan mencobai Tuhan. Kita juga harus pandai-pandai memanage apa yang ada pada kita. Ada pepatah, mau mengharapkan hujan dari langit, air di tempayan dihambur-hambur. Tapi penuh hikmat maksud saya. Karena di Amsal katakan orang yang menghambur-hambur malah nggak kekurangan. Tapi mereka yang tahan-tahan malah kekurangan kan gitu. Nah inilah penuh hikmat. Kalau atas dasar kasih kita berbagi saudara, baik itu berbagi pengampunan, berbagi kasih dalam bentuk nyata saudara, berbagi waktu, berbagi pikiran, banyak untuk kita bisa share apa yang ada pada kita. Kadang-kadang orang membutuhkan jalan keluar, kita bantulah secara pikiran. Kadang-kadang orang itu pengen berbagi penderitaan, marilah kita mengerti jiwa dia. Ada juga yang butuh bantuan secara lahiriah. Ada juga yang kita ketika stres dia tidak ada bisa jalan keluar, kita bawa kepada Tuhan. Banyak cara kita berbagi, bukan hanya melulu atau semata-mata materi, tidak hanya begitu. Kadang waktu, saya sebagai pendeta saudara waktu saya 24 jam. Online 24 jam. Kalau orang-orang konsultasi jam 1, jam 2 malam, jam 3 pagi, jam 4, kadang sering 24 jam. Kami tidak tidur hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga yang ada di masyarakat. Yang awalnya saya tidak kenal, mereka hanya tahu telepon saya. Apakah kekurangan kesehatan? Enggak. Apakah karena kurang tidur saya jadi terganggu? Tidak. Yang penting kita lakukan semua itu ada kasih yang mengikat atas dasar kasih. Apakah dibayar mahal? Oh belum tentu. Hamba Tuhan itu dirinya sudah terjual kepada Tuhan, sudah terikat oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang kaya, tadi bacaan kita firman Tuhan ini ya, kalau Tuhan yang begitu kaya rela menjadi miskin seperti kita, apa sih sekarang jadi pertanyaan, apa sih gunanya Tuhan yang roh itu di surga turun ke dunia ini, buat apa sih, kayak kurang kerjaan aja nih Tuhan Yesus? Buat apa? Hukum sudah ada, hukum Taurat, dan hukum yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya hukum Taurat. Rasul Paulus juga pakainya hukum Taurat. Murid-murid Tuhan dalam Alkitab ini bahan ajarannya ya hukum yang sudah ada. Lalu apanya yang mau diperbaharui di dalam perjanjian baru? Apanya? Kasih dan penerapan. Kenapa kasih begitu minus di dalam perjanjian lama? Sampai kalau saudara tahu yang membuat mati Tuhan Yesus siapa? Justru pemuka-pemuka agama, alim ulama, yang sirik dengan keberadaan kuasa Yesus yang luar biasa. Berarti walaupun mereka tokoh agama, mereka tidak mampu berbuat kasih atau menerapkan ilmu agama. Untuk itulah Tuhan Yesus turun. Semua yang tertulis itu selesai dilakukan sampai dia mati di kayu salib. Dan terakhir hukum kasih tertinggi adalah di mana Yesus menyelesaikan masalah pengampunan. Ketika dia mati di kayu salib, tabir terbuka antara saudara dan Tuhan, sudah tidak ada lagi pembatas. Kita bisa menyebut dia ya Aba ya Bapa dengan kematian Yesus di kayu salib. Artinya bagi kita yang percaya kepada Yesus, bagi kita yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, kita yang percaya pada Yesus, itulah yang tadi dalam kesaksian saya bahwa kita sudah memiliki jaminan yang pasti kita pasti masuk surga. Namun di dunia ini bagaimana kita hidup? Ya hidup sama seperti Yesus. Cara pemberian Yesus berhasil mengampuni sampai bayangkan orang yang membunuh. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang bunuh loh saudara. Saudara baru nggak dibikin nyaman aja. Enggak, emang siapa dia? Ya kan? Saya selalu teringat akan di pengakuan dosa. Sebenarnya ketika kita sudah mengaku dosa, sebenarnya sudah selesai.
Siapapun yang menyakiti kita, orang-orang yang menjadi akar pahit buat kita, orang-orang yang kita pendam, sudah selesai sebetulnya. Kalau kita merasa belum selesai, Injil Matius katakan selesaikan dulu, baru kamu datang sama aku untuk berdoa. Dan begitu. Apa yang kurang dari Yesus? Jadi kalau Injil Matius 5 ayat 17 mengatakan jangan kau menyangka bahwa aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat tapi ikut untuk menggenapinya. Ini artinya Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia dalam wujud nyata supaya dalam kemanusiaannya itu Yesus memberikan contoh, begini loh cara melakukan hukum-hukum Tuhan, begini loh cara beribadah dengan sempurna seperti saya. Apakah hanya Yesus yang menang? Kita juga pasti menang. Karena Injil Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bagi setiap orang yang menerima diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kuasa Yesus yang dahsyat, roh Kristus, roh Kudus yang dahsyat itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Supaya kita memiliki kemampuan melebihi dari kemampuan manusia biasa. Kalau manusia biasa mana bisa mengampuni? Kalau manusia biasa mana bisa punya iman memindahkan gunung? Ya kan? Tapi kita yang percaya pada Yesus, kita punya iman sedemikian rupa, bahkan kita mampu melakukan kasih tanpa batas. Karena kasih itu ada 3, agape, eros, philia secara garis besar. Walaupun secara diurai-urai masih banyak. Agape itu kasih tanpa syarat, kasih Allah yang Tuhan mau ada pada diri orang percaya. Itulah yang menjadikan jemaat Makedonia mampu memberi dalam kekurangan. Yang kedua eros, eros itu kalau orang pacaran, kasih berdasarkan cinta. Putus cinta ya udah gak kasih lagi kan gitu. Kasih philia itulah hukum kasih yang kedua. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang alami saja. Tapi yang Tuhan mau kita memiliki kasih agape. Itulah yang mengikat orang Kristen sehingga dia mampu berbagi kasih kepada sesama. Yang paling susah adalah berbagi pengampunan, bukan? Kalau saya gak punya uang, aduh saya pulang nih ntar gak ada uang Grab nih. Mungkin saudara berlomba-lomba, dan saya pendeta. Tapi kalau saat ini saya menyakiti saudara, belum tentu, ya kan? Akan semudah itukah saudara mengampuni? Ini yang berat, ya. Tapi kalau kasih sudah mengikat kita, itu mahal kecil. Anggap saja kata Tuhan Yesus dalam doanya, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anggap aja orang yang sudah mengecewakan, yang apa kepada kita, yang ini, ada ini, terus segala macam, dia sedang lupa akan kasih. Doakanlah supaya kita semua sebagai anak-anak terang yang sadar hidup kita sudah terikat oleh kasih. Maka dengan demikian, sebenarnya firman Tuhan kata Tuhan Yesus gini, perintah ini tidak berat. Kenapa berat? Asal kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Mari saudara. Memang khotbah pada hari ini sepertinya kita ringan tangan untuk memberi satu dengan yang lain. Tapi kita harus punya pengertian lebih luas. Ya, bukan hanya pemberian secara lahiriah, wujud nyata, uang, bantuan apapun, baju apa semua, tapi berbagi kasih dalam semua aspek. Karena semua orang berhak menerima kasih kita. Karena kita yang sudah mendapat kasih Tuhan, semua orang berhak. Sama seperti kita juga berhak dong menerima kasih dari orang lain, kan begitu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita terus belajar untuk memaknai kasih supaya hidup kita semakin hari semakin sepadan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih untuk lawatan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas dalam penguraiannya. Namun kami yakin di tengah-tengah kami ada Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih tajam, lebih luas, bahkan lebih jelas lagi ya Bapak. Sehingga jemaat-Mu yang sudah mengerti akan firman-Mu pada siang hari ini boleh dapat menerapkan kasih ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Supaya hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup mereka boleh berbahagia di bumi sama seperti di surga sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bumi. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat itu adalah mendoakan orang-orang di luar diri kita, lingkungan kita, itu syafaat ya. Jadi kalau tadi kita doa respon secara pribadi, dan saatnya kita mendoakan orang-orang yang harus kita doakan sebagai juga suatu, sebagaimana firman Tuhan ini juga dalam hal berbagi kasih, kita saling mendoakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang terus mengajari kami untuk kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan sudah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah kasih itu boleh nyata hidup dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh terus mampu berbagi kepada sesama kami. Dan sebagai wujud daripada berbagi, saat ini kami diberi kesempatan untuk mendoakan secara khusus pertama bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintahan kami, mulai Bapak Presiden, Wapres, Menteri Kabinet Indonesia Maju, RT, RW, TNI, Polri, dan jajarannya ya Bapak, supaya mereka membangun bangsa ini dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terutama juga bangsa kami yang sebentar lagi akan memasuki masa kampanye menjelang pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif ya Bapak. Kami yakin Tuhan yang akan anugerahkan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Walaupun dalam kampanye biasanya ada kepanasan tertentu, tapi kami yakin pasukan malaikat surgawi telah Tuhan persiapkan untuk mengawal, mengamankan bangsa kami sehingga proses demokrasi boleh berjalan aman dan damai. Kami juga berdoa untuk bencana alam di Indonesia, berdoa untuk masyarakat yang terdampak dan pemulihan baik mental, spiritual, kerusakan, infrastruktur, dan lain-lain ya Bapak. Kami yakin Tuhan yang akan memulihkan mereka. Allah Bapa yang Maha Kasih akan terus turun tangan menolong mereka supaya mereka tetap semangat, sehat, dan tercukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Juga untuk pemulihan sektor ekonomi, sosial, dan lain-lain di bangsa kami yakin Indonesia Maju sudah memasuki kemajuannya yang luar biasa. Bahkan boleh dikatakan sudah setara dengan negara maju ya Bapak. Dan kami bersyukur untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, dan ke depan kami yakin Tuhan pasti sudah menetapkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan meneruskan perjuangan bangsa kami. Dan kami bersyukur juga sebagai orang Kristen, walaupun masih banyak kadang-kadang gangguan-gangguan kecil dalam ibadah kami, tetapi sudah lebih baik saat ini kami boleh lebih nyaman, aman dalam melakukan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat di tempat ini yang sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, untuk Ibu Ana Angko, untuk Ibu Duta Anggreni, untuk Ibu Endang Sujarjono yang saat ini sedang sakit dan juga yang sedang masa pemulihan. Kami yakin kalau Tuhan yang sudah mengawal pengobatan, perawatan mereka, kami yakin Tuhan akan kawal sampai tuntas, sampai mereka semua yang kami sebutkan namanya mengalami kesembuhan total yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu depan jemaat boleh berjumpa kembali kepada mereka dalam keadaan sehat dengan tidak kurang satu apapun. Dan yang ketiga, kami berdoa juga untuk gereja ini dan pelayanannya. Kami berdoa juga untuk penginjilan, untuk sinode dan MPS-nya Bapak. Kami yakin dari mulai ketua sinode dan MPS semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka boleh mengelola GKOI ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Dan GKO ini terus Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan-Mu di bangsa kami, berdampak di masyarakat, dan secara kebutuhan Tuhan semakin memberkati Gereja Kristen Ekumene Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk kesehatan para pelayan di Jemaat Persekutuan ini ya Bapak, Gembala Sidang, Pendeta Riana, majelis dan komisi. Kami yakin dalam satu hati, satu pikir, satu perasaan, satu tujuan di dalam Kristus, maka gereja ini akan semakin baik, maju, dan berkenan di hadapan Tuhan, dan jemaat yang digembalakan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang keempat, untuk jemaat dengan segala pergumulannya, baik pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain, kami yakin saat ini ketika kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan segala pergumulan mereka. Dan kami yakin firman Tuhan akan menjawab
semua itu, dan pasti mereka akan mengalami jalan keluar dari segala konflik dan pergumulannya. Kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat lansia, supaya mereka di masa tuanya boleh menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk lebih intim bergaul dengan Tuhan. Dan kami yakin kesehatan, kekuatan, dan semangat tetap Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga kekuatan dan semangat ini mereka pakai untuk terus memuliakan Tuhan sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat yang berulang tahun. Pertama, Ibu Liana Gultom tanggal 10 Oktober, Ibu Deborah Yohana, Ibu Kasih Karunia, Ibu Adi Yon Pranata atas nama Genesis Nainggol, anak Genesis Nainggolan, Ibu Ursula Lalamantik, Saudari Putri Sofiena Sanaki, anak Aracel Zevana. Tuhan, semua mereka ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk memasuki usia 1 tahun lagi. Kalau tahun-tahun yang sudah terlewatkan, semua hidup mereka penuh berkat dan pertolongan Tuhan sampai mereka mengalami mukjizat pertambahan umur 1 tahun lagi, itu semua karena karunia. Dan kami yakin ke depan Tuhan semakin tambahkan lagi usia mereka, sehingga mereka semua umur panjang, tetap sehat, berhasil dalam segala hal, dan hidupnya menjadi kesaksian bagi sesama dan kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang ketujuh, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu supaya tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan secara khusus juga kami berdoa untuk lingkungan di tempat ini, yaitu gereja GKOI Jemaat Persekutuan dari RT 1 RW 08B ya Bapak, supaya keberadaan jemaat ini juga boleh berdampak bagi masyarakat, mendatangkan keamanan dan kenyamanan, dan masyarakat di sini juga boleh bersahabat dengan gereja sebagai teman atau rekan kerja yang dibutuhkan di lingkungan RT setempat ini. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan berkati GKO ini, dan biarlah ada hubungan yang indah antara GKO ini dengan pemerintah setempat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya Bapak di surga, banyak hal yang akan kami panjatkan kepadamu. Mungkin saat ini kalau kami tidak sebut satu persatu jemaat yang hadir, ketika kami mungkin mendengar ada jemaat yang sungguh-sungguh menginginkan pertolongan daripada Tuhan saat ini, satu persatu jemaatmu sudah Tuhan lawat, sudah Tuhan jamah, dan Tuhan berkati, sehingga ketika mereka datang berbeda dengan pulang. Mereka datang mungkin dengan satu pengharapan Tuhan melawat, dan mereka pulang, Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan, kita memuji Tuhan Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia
selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ibu Bapa, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat untuk tanggal 15 Oktober 2023. 1. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri Supena Purba yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan Ibu diberkati. Yang kedua, ibadah PW dilaksanakan pada hari Rabu 18 Oktober 2023 di gereja. Ingat ya Ibu, jam 10 pagi. 3. Pendeta Riana pada hari ini melayani ibadah pertukaran mimbar di GKOI Anugerah Sarua Permai. 4. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Sekian dan terima kasih warta jemaat. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita hidup saling bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, nyanyian dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman akan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti